Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam channel Suket ya. Beberapa waktu lalu ya, kita sama-sama tahu lah ya, karena sudah begitu viral pernyataan dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo ya, tentang kasus bisa nggak dibilang kasus itu, tentang masalah gitu aja lah ya, nanti kalau dibilang kasus ada yang nggak terima lagi. Tentang masalah WUS ya, kereta api cepat ya, yang merupakan eh, berita yang sangat viral akhir-akhir ini ya. Kereta cepat, keretanya buatan Cina, yang pakai Indonesia. Apa yang bisa dibanggakan ya, kecuali itu kereta apinya itu hasil produk anak-anak bangsa ya, yang dikumpulkan ya pakar-pakar teknik ya, kan ada beberapa fakultas teknik yang bertebaran di kampus-kampus di Nusantara kita ini ya, diambil tiga-tiga gitulah ya dari masing-masing eh, universitas atau kampus gitu kira-kira ya, yang otaknya encer-encer terus suruh ngerancang kereta api cepat, terus jadilah itu WUS. Nah itu baru kita bangga gitu. Nah ini kereta api ngutang, apanya yang mau dibanggakan? Yang disenangi ya yang diutangi ya. Yang remek kata orang Jawa, yang remek itu yang utang, ini nanti mau bayar pakai apa gitu. Oke, jadi begitu ya. Kalau itu produk anak bangsa kita baru bangga. Selama itu ngutang aja yang nggak bangga justru jadi masalah. Seperti sekarang ini. Aku nggak akan bercerita ke belakangnya karena sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu tentang WUS ini ya. Seperti angin cepat. WUS. Kemudian kita tahu seperti tadi yang aku bilang, Bapak Presiden kita mengambil tanggung jawab ya, dengan semangat yang berapi-api ya, saya tanggung jawab gitu. Ya lumayan juga, keren juga ya, saya tanggung jawab gitu. Cuman nggak begitu jelas apakah ketika masalah WUS, masalah aja lah ya, nanti kalau kasus nanti ada yang nggak terima. Padahal sudah ada orang pemerintah juga yang bilang itu barang sudah busuk dari sononya gitu. Berarti kan sudah bermasalah itu. Sudah berkasus. Ya, jadi itu gue seneng gaya bahasanya itu loh ya. Kalau kita kan di pasaran gitu ya, anak-anak jalanan, itu barang gue terima sudah busuk. Lalu kapan juga lu terima, sudah tahu barang busuk lu terima. Memangnya lu nggak mikir gitu. Sudah tahu barang busuknya diterima. Aturnya kan nggak mau gue ini barang busuk bikin masalah. Harusnya kan begitu gitu ya. Oke lah, kita lalui itu tentang barang busuk itu ya. Cuman gaya bahasanya bagus ya, untuk yang anak-anak jalanan memang suka menggunakan istilah gitu. Sangat familiar dengan istilah barang busuk itu. Oke, yang aku, mungkin kamu atau aku saja lah ya, aku juga kurang jelas apakah setelah masalah gitu aja ya, masalah WUS ini overhandle gitu kira-kira ya, overhandle ya, diambil ya sebagai bentuk langkah tanggung jawab presiden ya. Jadi sudah disampaikan secara berapi-api, saya yang tanggung jawab masalah WUS ini gitu ya. Lalu apakah upaya hukum untuk mencari tahu ada tidak penyimpangan dalam eh, pembangunan kereta api cepat ini? Itu dihentikan atau dilanjutkan? Ini yang kita belum tahu. Gitu loh ya. Apakah dengan karena gue lihat beberapa video teman-teman kan banyak yang unggah itu ya, belum ada yang menggagas atau membahas ini. Ya, apakah ketika masalah WUS itu sudah diambil alih sebagai tanggung jawab presiden, lalu serta-merta tidak ada atau dihentikan upaya hukum untuk mencari tahu informasi
ada nggak penyelewengan tender kayak apa kayak markup kayak ini kayak pengalihan kenapa dari Jepang ke Cina kayak kakek-kakek itu dihentikan atau gimana gitu loh. Kan 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 kita ini sama-sama belum tahu, seharusnya itu diperjelas juga. Ya. Ya. Kalau memang ya itu terus dengan automatically penyelidikan atau mencari informasi ada nggak penyelewengan di pembangunan kereta api cepat ini itu dihentikan, ya berarti semangatnya berbeda dengan apa yang disampaikan kemarin bahwa kita akan bersih-bersih dari upaya korupsi kan, gitu loh, ya. Ya, apa namanya? Berubah lagi cara pandangnya. Seharusnya kalaupun itu sudah diambil sebagai tanggung jawab presiden, upaya hukum untuk mencari tahu, menggali informasi, ada nggak penyelewengan di pembangunan kereta api cepat itu terus berlanjut. Dan itu dibiarkan independen, jangan diintervensi. Dilakukan audit kayak apa kayak gitu loh. Itu baru lumayan asik lah ya. Bukan asik, ya lumayan lah. Kan lebih kacau begitu. Ini tanggung jawab gue ambil, terus selesai, nggak ada penelitian lagi. Ya, nggak ada upaya hukum untuk mencari tahu ini ada markup nggak. Kenapa yang bunga 0,1% ya begitu ya, 0,1 apa 0,01 gitu ya, dari Jepang berpindah ke yang lebih besar lagi berapa persen itu, yang dari Cina itu kemarin sudah kita bahas itu. Kenapa kok berpindah ke sana? Itu kan aneh juga. Kalaupun katanya biaya awal lebih kecil misalkan, toh di tengah jalan akhirnya ada pembengkakan biaya. Seharusnya kalau kita nih ya sudah sepakat ya dengan biaya awalnya segini ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada pembengkakan biaya, kan kita punya hak untuk menghentikan. Kalau gitu nggak usah dilanjut, mending gue kemarin pilih Jepang, kan begitu seharusnya. Oke. Setelah tadi ya menjadi tanda tanya kita bersama ya, apakah setelah diambil masalah WUS ini ya oleh presiden itu serta-merta ya upaya hukum untuk mencari tahu ada nggak penyelewengan di pembangunan kereta api cepat itu tetap berlanjut, serta-merta dihentikan atau tetap berlanjut. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Makanya ini sebetulnya harus dijelaskan juga gitu. Seperti gue tadi bilang, kalau misalkan serta-merta dihentikan, ya semangatnya nggak seperti apa yang disampaikan kemarin yang katanya mau nguber-nguber itu maling-maling, koruptor-koruptor yang merusak negeri kita. Ya, harapan kita sih tetap berlanjut dan itu harus independen, jangan diintervensi. Paling nggak ada audit lah ya. Ada audit, terus nanti ada komparasi ya. Sebetulnya biayanya itu berapa? Kereta cepat mana yang dijadikan pembanding gitu ya. Jadi kita tahu gambarannya itu. Meskipun nggak detail-detail amat, minimal rakyat ini ya dapat informasi lah gitu ya tentang kereta api itu. Tapi kalau memang itu langsung dihentikan dengan seketika atau automatically begitu diambil alih sebagai tanggung jawab presiden, terus nggak ada upaya hukum untuk mencari informasi, ada nggak penyelewengan di dalamnya? Waduh, ya sudah mundur lagi kalau gitu. Nggak seperti semangat yang kemarin. Aduh. Oke, sekarang kita bergerak lagi tentang tanggung jawab. Ini juga belum jelas juga kalau menurut gue. Oke lah, tanggung jawabnya diambil Pak Presiden, oke ya, nggak ada masalah, silahkan diambil. Tapi kan begini, ini kan masalah hutang piutang, ya. Siapa membayar siapa? Artinya ketika utang piutang ada siapa membayar siapa atau siapa dibayar siapa, ujung-ujungnya kan tetap duit, gitu loh. Tetap aja duit. Ini karena ini masalah utang piutang itu ujung-ujungnya duit. Ini masalah duit, ya. Nah sekarang karena kita yang punya utang kepada Cina, artinya kita yang bayar hutang ke Cina, itu tanggung jawabnya itu tanggung jawab pembayaran mestinya toh, ya. Itu pakai duitnya siapa?
gitu loh. Ya, kan ini harus jelas juga. Nanti itu pembayarannya pakai duitnya siapa? Kalau itu pakai duitnya pribadi Pak Prabowo, kita harus acungi jempol. Ya, kita harus acungi jempol dan seharusnya begitu. Ya, saya yang tanggung jawab. Jadi kata orang Jawa itu sembodo. Sesuainya antara pernyataan dan kenyataan, antara yang diomongkan dengan yang dilakukan. Saya bertanggung jawab. Ya, gitu kan? Ya nggak apa-apa, nanti dibayar oleh uang pribadinya beliau. Itu kita langsung kasih hormat lah ya. Tapi kalau itu ngambil dari APBN, APBN dulu nih ya, nanti kita bicara tentang yang Danantara ya. Kalau APBN, lah APBN itu kan duit rakyat, duit negara itu ya duit rakyat. Dan benturan yang pertama kali akan terjadi antara keputusan yang sudah diambil Menteri Ekonomi Pak Purbaya yang tidak mau APBN diganggu untuk ngurusi WUS, ternyata dianulir oleh presidennya sendiri. Ya kan jadi kacau. Kalau istilahnya Mas Ray Rangkuti apa ya, itu semrawut jadinya. Rakyat sudah begitu euforia, begitu bangga, begitu senang ada Pak Arman ya di pertanian, terus ada lagi Pak Purbaya di keuangan ekonomi. Kita sudah bangga kalau kita punya 10 menteri aja seperti itu, insya Allah menjadi barokah lah negeri ini ya, berbangsa dan bernegaranya ini. Nah, tapi kalau tiba-tiba nanti terjadi benturan, ya kan jelas benturan dong. Menteri Ekonomi sudah jelas-jelas ngomong jangan ganggu APBN. Tiba-tiba presidennya bayar WUS ngambil dari APBN. Ayo, dan APBN itu uangnya rakyat, Pak. Kalau apalagi kalau itu dari pajak, berarti kan pajak se-Indonesia ya. APBN kan ada yang APBN non pajak ada ya. Itu kan ya uangnya rakyat, Pak. Dan yang menikmati WUS itu cuma orang-orang Jakarta aja. Itu pun yang punya duit, yang kagak duit yang ngapain juga naik WUS. Nah, yang lain juga ada kok. Ya. Orang Jakarta, orang Bandung yang memang waktu itu sangat-sangat berharga, kok bagi orang-orang biasa ngapain juga. Gue sih belum tahu berapa tiketnya itu. Ya. Jadi pajaknya ya orang yang ada di ujung Kalimantan sana, ada di ujung Sumatera, ada sampai di Papua sana digunakan untuk bayar WUS yang mereka tidak ikut menikmati WUS itu. Ngelihat aja mungkin belum apalagi naik. Bagaimana itu keadilan sosialnya itu bagaimana? Pancasilanya itu gimana? Kan harusnya adil dong. Lah kalau kita jangankan naik, ngelihat aja belum pernah kok. WUS itu seperti apa? Palingnya di gambar-gambar, di video-video, tiba-tiba ikut bayar. Coba. Ya. Jadi ini belum berhenti nih masalah. Ya. Ya. Kalau pakai APBN jelas bertentangan dengan menteri ya. Nanti kita lihat akhirnya kan terjadi benturan antara presiden dan menterinya. Seharusnya kan seia sekata. Rakyat terlanjur euforia dengan 1,5 bulan lah ya. Dengan kinerjanya Pak Purbaya, semoga Gusti Allah Agung merahmatinya ya. Beliau benar-benar bekerja untuk negerinya, untuk supaya menjadi baik dengan risiko yang bukan main-main. Ya, itu baru petarung sejati itu beliau. Laki sejati, petarung sejati itu Pak Purbaya itu. Karena yang risikonya yang diambil itu bukan kecil loh. Dia berhadapan dengan para konglomerat, orang yang duitnya itu sampai kasurnya juga duit itu. Ya, tapi dia jalan terus. Ya. Yang tertarik itu kan pernyataan dia, gue ini sudah tua. Ya, mau ditembak mau dirasung kayak gue nggak ada masalah. Itu namanya dalam perspektif gue sebagai orang Islam, itu namanya kepasrahan kepada Gusti Allah Agung. Bahwa hidup mati Gusti Allah Agung yang pegang. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Gitu loh. Itu berarti akidahnya Pak Purbaya itu sudah cakep itu. Ya, sudah cakep itu. Kalau memang mau mati jangankan di medan pertempuran, di medan laga. Di atas kasur juga bisa mati kok. Gitu ya. Dan kita sayangkan kalau sampai ada pertarungan ya sikap antara presiden dan menterinya tentang WUS yang dikaitkan dengan APBN. Ini tentunya sangat disayangkan gitu loh. Di tengah rakyat sudah euforia dengan bagaimana kinerja, kan belum 2 bulan ya, 1,5 bulan.
Atau kita bulatkan 2 bulan lah ya. Sudah begitu banyak harapan yang digantungkan. Jadi jangan layu sebelum berkembang gitu loh ya. Kemarin kan semangatnya kan kita memberantas korupsi, kok tiba-tiba begini gitu loh. Tapi aku ulangi, kalau memang walaupun diambil ya sebagai tanggung jawab presiden ya, tetapi upaya hukumnya tetap diadakan penelitian dan itu harus independen, jangan ada yang ditutupi ya. Nah, gue juga nggak ngerti nih. Kalau misalkan nanti ada upaya hukum ya, ternyata terbukti ada penyelewengan. Nah, itu yang dipegang KPK yang mana itu? Yang mengambil tanggung jawab atau yang melakukan negosiasi dulu? Gitu. Nggak tahu kita. Oke lah, karena sudah masuk waktu asar ya, ini dulu ngobrol-ngobrol senja kita. Nanti kita lanjutkan, masih banyak cerita yang perlu kita sampaikan. Ya, sebagai diskusi kecil kita, belum lagi nanti tentang Danantara ya. Kalau ngambil dari APBN jelas seperti itu, yang kita nggak setuju ya. Sampai di sini dulu ya, karena sebentar lagi adzan masuk waktu asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.